Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube saya Tino Adi. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berdoa setiap memulai kegiatan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 pembelajaran ketiga untuk kelas 5 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Yang kedua, keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Dan yang ketiga, unsur-unsur iklan media cetak. Pada suatu hari, Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa, apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya? Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Siap. Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Simaklah teks tentang makanan pokok berikut ini. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Berbicara tentang interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan, misalkan saja ada seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai petani.
Petani akan melakukan interaksi sosial ketika menanam padi, yaitu membutuhkan manusia atau petani lain untuk membantunya agar menanam padi cepat selesai. Petani juga melakukan interaksi dengan lingkungan, yaitu interaksi petani dengan kerbau dan sawah harapan. Dengan bantuan kerbau, petani dapat menggemburkan tanah yang ada di sawah. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Bentuk keragaman sosial budaya di dalam masyarakat adalah yang pertama, keragaman suku bangsa. Contohnya adalah suku Jawa di Pulau Jawa, suku Batak di Sumatera Utara, suku Asmat di Papua, dan masih banyak suku-suku bangsa yang lainnya. Yang kedua, keragaman bahasa. Contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Betawi, dan masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Contohnya adalah rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Honai dari Papua, rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, dan masih banyak rumah adat yang lainnya. Yang keempat, keragaman upacara adat. Contohnya upacara Ngaben di Bali, upacara Sekaten di Yogyakarta, upacara pesta bakar batu di Papua, dan masih banyak upacara-upacara adat yang lainnya. Kelima, keragaman kesenian daerah. Contohnya adalah seni tari. Seni tari ini ada seni tari Serimpi dari Yogyakarta, tari pendet dari Bali, tari piring dari Minangkabau, dan masih banyak tarian-tarian atau kesenian-kesenian daerah yang lainnya. Yang keenam, keragaman agama. Contohnya agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Di dalam iklan terdapat judul yaitu kandungan singkong per 100 gram. Lalu terdapat juga sebuah gambar singkong dengan diberi tangan, mata, mulut, dan sebagainya. Di dalam iklan juga ada kandungan singkong berupa air 62,50 gram, besi 0,70 mg, dan lain sebagainya. Di dalam iklan juga ada kalimat iklannya, yaitu makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Dari iklan tersebut, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Dari yang pertama, kalimat iklannya. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Lalu kata kuncinya, singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Lalu observasi gambarnya, gambar singkong dengan keterangan kandungannya sangat jelas dan tampilannya pun sangat menarik. Sekian pembelajaran yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.